daluarsa ini berkaitan tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana. Tentang masalah ada yang kabur, ada yang buruan. Ini kan ada masalah yang lagi hits ya di Indonesia ini, yaitu kasusnya Bu Maria Lumowa yang. Jadi perkara sulit, kalau perkara sulit nanti ada daluarsanya. Kalau tidak sulit, yang berdosa berlaku tidak. Menilai itu sebenarnya hakim ya? Ya, nanti kan akan melibatkan hakim. Jadi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam pasal 79 itu dihitung sejak keesokan harinya. Oh. Oke. Nah, keesokan harinya. Menarik ya, adil jadinya ya. Salam keadilan bagi rakyat. Pada siang hari ini kita akan mengadakan diskusi. Oh iya, sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Oh iya. Bersama dengan saya Titi dan rekan saya Erma. Ya, kami di sini bertujuan untuk memudahkan apa yang menjadi pembahasan dari bahasa hukum menjadi bahasa yang lebih ringan dan santai. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan daluarsa pada hukum pidana ya. Tapi tentunya kita tidak sendiri di sini. Ada di sini seorang praktisi dan seorang pengamat di bidang hukum pidana, Bapak Nasrullah SHI SHMH. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kami panggil siapa ini Pak? Bapak Nasrul atau Bapak Nas? Bapak Nasrul saja ya. Oh iya. Oke. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Pak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang daluarsa pada hukum pidana. Sepanjang sepengetahuan saya, daluarsa hukum pidana adalah kewenangan kejaksaan untuk melakukan penuntutan jangka waktunya, gitu, untuk kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan. Jadi, apakah definisinya seperti ini sudah benar atau belum, Pak? Ya, terima kasih atas undangannya bagi Ya. teman-teman Rumah Keadilan. Pada siang hari ini tentunya kita kan bincang-bincang santai ya, jadi kita cukup santai lah, jangan terlalu serius juga ya. Nah, terkait masalah daluarsa gitu kan, kalau kita mau melihat bukunya Prof. Andi Hamzah, judulnya Hukum Pidana di Indonesia itu kan, daluarsa itu adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk hukum adat Jawa. Jadi bukan kalau di sini dapat diartikan bukan makna asli ataupun terjemahan langsung dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belandanya gitu. Nah, bahasa Belandanya kan adalah verjaring aslinya ya. Iya. Prof. Andi Hamzah itu lebih menyebutkan sebagai lampau waktu. Karena daluarsa itu adalah sebutan masyarakat secara umum. Ketika dilakukan hukum pidana, maka bisa diartikan daluarsa itu diartikan oleh standarnya itu diakui oleh masyarakat umum. Jadi kalau masyarakat umum ini sudah daluarsa ya sudah daluarsa. Jadi tidak ada batasan waktu tertentu. Jadi kalau kita mau ngomong daluarsa secara terminologi aslinya, yaitu apa kata masyarakat secara umum gitu aja. Tapi lebih kalau secara makna aslinya adalah itu lampau waktu ya. Kalau lampau waktu ya itu apa yang disebutkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu terminologinya. Tapi kita sudah sering menyebutkan daluarsa, oke lah, itu lebih familiar, dan itu juga di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesianya itu juga diartikan sebagai verjaring, itu diartikan sebagai daluarsa. Tapi sekali lagi sebenarnya menurut Prof. Andi Hamzah itu kurang tepat penyebutan daluarsa. Lebih tepatnya adalah lampau waktu. Kalau lampau waktu itu adalah hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Nah, itu namanya verjaring atau lampau waktu atau yang sering kita bisa sebutkan daluarsa. Nah, itu dua teknologi yang berbeda sebenarnya. Tapi karena sudah banyak yang menggunakan daluarsa, kita kita sebutkan daluarsa. Itu secara terminologi daluarsa. Oh, berarti kalau dalam KUHP itu daluarsa itu ada batasan ada batasan waktunya, nggak berbeda dengan di masyarakat bahwa daluarsa itu tidak ada batasan, tetap tidak pidana itu tidak ada lampau waktu itu gitu. Ya, maksudnya begini, secara terminologi
kan sebelumnya kan KUH pidana ini kan dari Belanda. Iya, benar. Asas konkordasi kan ya, Iya, asas konkordasi. Nah, karena asas konkordasi kita kan harus di mana negara jajahan menganut hukum sistem negara penjajahan seperti itu ya. Nah, di KUHP itu bab tentang kalau kita sebutkan sekarang daluarsa itu namanya verjaring. Verjaring. Dulunya. Ya, dalam bahasa Belandanya itu verjaring. Nah, verjaring itu kalau menurut Prof. Andi Hamzah itu kurang tepat kalau diartikan sebagai daluarsa sebagaimana dibahasakan dalam KUHP sekarang. Tapi lebih tepatnya adalah menurut beliau lampau waktu. Jadi ada dua terminologi, lampau waktu dan daluarsa. Nah, daluarsa ini sebenarnya apa? Daluarsa itu adalah penyebutan secara umum bagi hukum adat di Jawa. Nah, sehingga daluarsa itu tidak mengenal batas waktu, tidak menempatkan ruang dan waktu gitu. Jadi tolak ukurnya adalah masyarakat gitu. Kalau masyarakat menyebutkan itu sudah daluarsa, ya sudah daluarsa gitu. Itu secara umum, bukan terminologi pidana ya. Nah, tetapi karena sudah disebutkan dalam KUHP itu verjaring ada daluarsa, ya sudah diikuti sebagai daluarsa, yang artinya ya hapusnya menuntut pidana dan menjalankan pidana. Itu yang sebenarnya menurut Prof. Andi Hamzah. Tapi Prof. Andi Hamzah pantasnya itu verjaring artinya adalah lampau waktu. Karena ada batasan waktu untuk melakukan penuntutan pidana dan menjalankan pidananya. Itu beda terminologi saja. Karena ini kan untuk orang masyarakat luas ya, sudah kita jadikan sebagai daluarsa. Tapi sebagai pengetahuan sebenarnya itu. Seperti itu. Kalau ini Pak, tindak pidana itu apakah memiliki daluarsa? Semua tindak pidana itu apakah memiliki daluarsa itu Pak? Nah, apakah semua tindak pidana itu memiliki daluarsa? Nah, di dalam KUHP kita, KUHP Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itu kan bab daluarsa itu termasuk dalam bab dihapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Ada di pasal berapa? Ada di pasal 78. Ada di pasal 78. Nah, di pasal 78 itu menjelaskan bahwasanya daluarsa itu ada 4 klasifikasi. Daluarsa tindak pidana, suatu tindak pidana dikatakan daluarsa. Itu ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah terkait masalah delik pres. Kalau menurut bukunya Prof. Hamzah itu terkait masalah delik pres, itu daluarsanya adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun. Yang kedua adalah klasifikasi setiap tindak pidana yang diancam pidana kurungan, pidana denda atau pidana penjara itu paling lama 3 tahun. Itu daluarsanya adalah 6 tahun. Yang ketiga, klasifikasi yang ketiga adalah setiap tindak pidana yang ancaman hukuman denda, kurungan dan penjaranya itu lebih dari 3 tahun, itu daluarsanya 12 tahun. Yang terakhir, yang keempat, itu setiap tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati dan hukuman seumur hidup, itu daluarsanya adalah 18 tahun. Jadi kalau pertanyaan apakah semua itu ada daluarsanya? Ya ada, sesuai dengan batasan klasifikasi tersebut gitu loh. Itu terkait masalah daluarsa tindak pidana. Ya. Menarik ya. Adil jadinya ya. Terkait tindak pidana itu. Kalau yang bicara tentang semua tindak pidana tadi kan sudah dikatakan bahwa semua tindak pidana pasti ada daluarsanya. Kalau untuk klasifikasi, kemudian apa ya bahasa klasifikasi yang terdapat pada pasal 79 itu Pak, itu seperti apa sebenarnya penggambarannya? Karena kalau masyarakat awam pasti juga bingung gitu loh untuk menentukan sejak kapan dia ditentukan sebagai daluarsa atau untuk kejahatan seperti apa saja yang seperti itu. Oke. Nah, pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kan mengatur tentang tindak pidana, kategori tindak pidana yang disebutkan sebagai nanti daluarsa. Iya. Di pasal 79 itu pada pokoknya adalah mengatur tentang dihitung sejak kapan. Nah, daluarsa itu dihitung sejak kapan gitu kan. Nah, di dalam pasal 79 itu
ada 3 klasifikasi. Ya, ada 3 klasifikasi. Maksudnya adalah di pasal 9 pengecualian. Jadi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam pasal 79 itu dihitung sejak keesokan harinya. Oke. Nah, keesokan harinya. Keesokan harinya dari perbuatan. Dari perbuatan. Jadi dalam menghitung kadaluarsa adalah peristiwa pada umumnya, fate-nya. Nah, dikecualikan dalam pasal 79 ada 3 hal. Yang pertama adalah tindak pidana tentang perkara pemalsuan atau merusak uang atau mata uang. Fair jaringnya daluarsanya itu mulai pada keesokan harinya sesudah dipakai barang yang berhubungan dengan tindak pidana itu. Oke. Masalah misal Senin dia melakukan perkara merusak uang, merobek pemalsuan uang gitu kan. Daluarsanya itu mulai berapa? Dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Sabtu baru dipakai itu. Nah, mulai pakainya itu mulai dihitung, keesokan harinya mulai dihitung. Sehari setelah pemakaian barang. Berarti kan Minggu. Nah, itu. Jadi bukan hari Senin. Oke. Nah, kecuali itu yang pertama. Yang kedua adalah kecuali dalam perkara kejahatan yang diterangkan di dalam pasal 328, 329, 330 dan pasal 333 KUHP. Nah, itu masalah penculikan. Nah, cara menghitungnya adalah tenggang waktu lampau, waktu mulai dihitung itu keesokan harinya sesudah korban kejahatan itu dibebaskan atau meninggal dunia. Jadi ada korban penculikan. Kalau menurut pasal ini ada korban penculikan, kan pasti dicari nih, ya, dicari peristiwanya hari Senin, dicari ketemunya hari Sabtu. Nah, atau hari Minggu. Gitu. Dia korban ketika ditemukan, pasti kan diambil sama kepolisian, diamankan, baik pelaku maupun korban. Nah, korbannya ini baik itu dikembalikan atau dibebaskan ataupun meninggal dunia, itu dihitung sejak keesokan harinya ditemukannya korban ini, bukan sejak dilaksanakannya kejahatan itu. Nah, itu yang kedua, berarti hari Seninnya kan. Yang ketiga itu tentang pelanggaran. Yang diatur dalam pasal 556 dan 558 KUHP tentang waktu lampau, ya. Itu juga sejak diserahkannya daftar-daftar yang menyatakan tindak pidana itu pelanggaran. Nah, itu yang dijelaskan dalam pasal 79. Jadi kalau pasal 78 itu soal batas waktu daluarsanya, nah di pasal 79 itu menjelaskan tentang dihitung sejak kapan. Oke. Daluarsanya itu suatu tindak pidana. Begitu. Gitu loh. Oke. Ini langsung ke tanya kasusnya ya, Pak. Misal nih, kalau dalam suatu perkara saya ilustrasikan pencurian. Pencurian ini yang mencuri si A. Si A ini mencuri di rumahnya si B. Dan di situ si B tahu dari CCTV terlihat orangnya si A. Si A ini seperti apa, dan juga ada saksinya si pembantu. Kemudian si B ini lapor ke kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, si A ini kabur, Pak. Kabur sampai kurun waktu 20 tahun kemudian dia baru nongol, dalam artian dia terlihat lagi, dan yang melihat itu si B. Si B ini melihat, oh ini orangnya, korbannya yang melihat, oh ini pelakunya. Langsung si B itu lapor lagi, menyampaikan ke kepolisian bahwa Pak, saya menemukan orangnya itu, gitu kan. Pertanyaannya, apakah boleh seorang kepolisian ini menindaklanjuti atas laporan pencurian ini terhadap si A? Itu pertanyaannya, Pak. Oke. Nah, kalau ada ilustrasi seperti itu kan kita tidak bisa mengada-ngada menjawabnya. Jadi kita harus melihat, yang pertama adalah melihat soal termasuk kepada klasifikasi apa tadi itu. Nah, ya kan. Dapat klasifikasi daluarsa kan. Setahun, 6 tahun, 12 tahun sampai 18 tahun. Ini kan masing-masing ada ancaman, ada batasan pidananya. Pencurian itu kan termasuk pasal dalam diatur dalam pasal 362 KUHP yang ancamannya adalah 5 tahun. Dan denda adalah 900
rupiah. Nah, kalau dia karena ancamannya ada 5 tahun, maka dia akan masuk klasifikasi yang ketiga, yaitu setiap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara lebih dari 3 tahun, maka daluarsanya adalah 12 tahun. 12 tahun. Nah, berarti 12 tahun daluarsanya. Nah, dilihat yang kedua lagi. Setelah itu langkah yang kedua adalah cara menghitungnya gimana, Pak? Nah, selain pasal dalam 79, selain yang masuk dalam pasal 79 ada 3 hal tadi itu yang dikecualikan itu dihitung sejak keesokan harinya peristiwa itu. Jadi 1 hari setelah peristiwa itu baru dihitung daluarsa. Daluarsa 12 tahun itu. 12 tahun. Nah, 12 tahun ini kalau dilihat dari kronologi tadi kan ditemukan 20 tahun kemudian. Iya, 20 tahun kemudian. Ya tetap dihitung gitu kan. Tidak harus jangan sembarangan langsung wah ini sudah daluarsa, tidak. Jadi kalau itu semisal tahun 2010 gitu kan. 20 tahun kemudian kan 2020 gitu kan. Nah, dilidik ya kan, ketemu tapi pelakunya kabur gitu kan, dilakukan, maka dihitung ini waktunya sudah lebih dari daluarsa yang ditentukan. Gitu. Kalau dia dilaporkan lagi, maka ya tetap diproses. Karena apa? Daluarsa ini berkaitan tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana. Oh, berarti kalau yang 20 tahun itu dapat kita nilai kalau itu sudah melampaui dari daluarsa itu ya, Pak? Ya. 12 tahun kan? Nah, tadi kan pencuriannya. Jadi kan saya ulangi sekali lagi. Daluarsa itu berkaitan tentang hapusnya penuntutan dan menjalankan pidana dan menjalankan pidananya. Hapusnya menuntut pidana, bukan menyelidik dan sidik kan. Jadi rangkaian penuntutan, kalau di negara-negara lain kan ada namanya penuntutan lanjutan ya, di kejaksaan. Tapi kan kalau di Indonesia itu kan tidak ada penuntutan lanjutan, penyidikan lanjutan. Jadi yang dari kepolisian ketika sudah dapat dikatakan dilengkapi berkasnya, berkas itu kan kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Oleh kejaksaan nanti kan akan dilimpahkan kepada pengadilan. Karena di Indonesia tidak ada pemeriksaan lanjutan, maka menurut pendapat Pak Zainal Abidin dalam bukunya tentang hukum acara pidana itu berarti penuntutan dinilai dari proses ketika berkas yang diterima oleh kejaksaan itu dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ingat ya, temanya adalah menuntut pidana, bukan memeriksa pidana loh ya. Iya, betul. Jadi sampai penuntutan ini gitu loh. Jadi hitungan 12 tahun misal itu sampai ketika berkas perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan dari kejaksaan ke pengadilan. Karena itu proses penuntutan awalnya di situ. Iya. Bukan kejaksaan melanjutkan penyidikan. Jadi berkas bisa sampai kepada kejaksaan. Tapi kapan kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan? Nah, gitu loh. Jadi hitungannya adalah ketika proses penuntutan itu terjadi pada saat berkas sudah sampai di kejaksaan itu sudah dilimpahkan lagi ke pengadilan. Itu sudah mulai dihitung daluarsa. Oke. Bukan dalam pemeriksaan ya, karena temanya kan sekali lagi hapusnya kewenangan menuntut pidana. Siapa yang berhak melakukan penuntutan? Jaksa. Gitu loh. Jadi tolak ukurnya jaksa, bukan di kepolisian. Gitu loh. Jaksa yang melakukan penuntutan di dalam pengadilan. Berarti dalam hitungan penyelidikan itu tidak dihitung, Pak? Tidak dihitung berarti. Tidak dihitung daluarsa, tapi dihitung adalah tetap di proses selidik dan proses penyidikan tetap disidik gitu lah. Tapi yang nanti yang menilai itu adalah yang dinilai adalah ketika sejak berkas itu dilimpahkan dari kejaksaan ke pengadilan. Karena proses penuntutan itu dimulai pada saat jaksa atau kejaksaan diwakili jaksa itu melimpahkan berkas perkara
tindak pidana kepada pengadilan untuk diproses secara peradilan. Oke. Gitu. Berarti yang menilai itu sebenarnya hakim ya? Ya, nanti kan akan melibatkan hakim gitu loh. Oke. Jadi secara teori hukumnya menilainya dari situ. Menilai menghitung apakah tindak pidana ini daluarsa atau tidak. Oke. tuh. Oke, kalau bicara tentang masalah ada yang kabur, ada yang buruan, ini kan ada masalah yang lagi hits ya di Indonesia ini, yaitu kasusnya Bu Maria Lumowa yang diduga melakukan pembobolan di Bank BNI sebesar 1,7 triliun. Ya. Ya. Oh, yang dia buronan selama 17 tahun baru ketahuan Iya, itu. karena LC letter of credit itu. Jadi Oh dia iya, eksportir kan? Iya, dia itu kan selama 17 tahun. Ini kan bukan jangka waktu yang lama, dan kalau misalnya melihat kepada daluarsa itu tadi, itu kan ada yang daluarsanya ada 18 tahun. Ini masuk nggak Pak dalam kategori daluarsa ini Iya. tadi? Ya, berkaitan dengan hal itu kan kalau kita baca dalam beritanya ya, Iya, gitu iya. kan, ini secara teori hukum pidananya saja, beliau kan diduga melakukan tindak pidana pasal 2 ayat 1 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto tindak pidana pencucian uang kalau tidak salah ya, di mana ancamannya adalah ancaman hukuman mati. Nah, ada dua pandangan di sini. Pandangan yang pertama adalah mengatakan karena ini adalah dugaannya ataupun terdakwa dalam tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana korupsi adalah sebuah perbuatan yang sangat luar biasa, gitu kan. Nah, perbuatan sangat luar biasa itu tidak ada daluarsanya menurut sebagian orang. Menurut sebagian ahli hukum pidana mengatakan seperti itu. Oke. Jadi karena ini extraordinary crime, ya seharusnya daluarsa tidak ada yang mengatur tentang kejahatan luar biasa. Dalam ya kan, daluarsa tindak pidana kan tidak ada pidana luar biasa, sehingga tidak ada aturan yang pasti gitu loh. Ketika tidak ada aturan yang pasti, maka dikembalikan kepada tindak pidana itu sendiri gitu loh. Ini kan extraordinary crime, jadi nggak ada daluarsanya gitu loh kan. Tidak ada batas daluarsanya untuk, jadi kapan saja selama itu bisa diproses, oke lanjut gitu. Itu mirip yang kasusnya Bu Miranda Gultom itu. Ya, kasusnya Ibu Miranda Gultom. Nah, ada pandangan lain gitu. Yang pandangan lain mengatakan seperti ini, untuk mencapai kepastian hukum gitu kan. Tujuan pidana mencapai kepastian hukum. Pasal 78 itu tidak mengartikan tindak pidana ini tindak pidana crime, middle crime, dan extraordinary crime. Jadi semua tindak pidana, tidak ada pengklasifikasian jenis-jenis tindak pidana atau bobot tindak pidana. Karena katanya kalimat dari situ setiap tindak pidana. Jadi tindak pidana apapun, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum, sehingga harus tetap ada daluarsanya untuk mencapai kepastian hukum. Nah, karena dalam kita kaitkan dengan daluarsa kasusnya Maria. Maria Lumowa. Maria Lumowa ini adalah ancamannya pidana mati, maka kan kalau pidana mati sesuai dengan klasifikasi nomor 4 yang saya sebutkan tadi, setiap tindak pidana yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup, daluarsanya adalah 18 tahun. Itu cara pandangnya dalam setiap kasus apapun lah, dalam menghadapi ataupun menilai tentang daluarsa gitu loh. Dan nanti pasti harus dibuktikan di pengadilan gitu, apakah ini benar daluarsa atau yang ini sudah tidak daluarsa. Itu sih kuat-kuatan di situ aja. Ya, seperti yang gitu. sudah disampaikan Pak Nasrul tadi juga kan, yang menilai daluarsa atau bukan itu kan juga hakim ya. Iya, jadi nanti bukan kan di pengadilan dalam menghitungnya kan pasti punya prosedur. Iya, betul. Jadi pertanyaan terakhir ini Pak, apakah daluarsa ini bisa ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan? Karena kan
penegak hukum itu tidak serta-merta bisa menyelesaikan sebuah masalah seketika itu. Kan ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang setengah antara sulit dan ringan seperti itu. Apakah itu bisa bisa berdasarkan terhadap kesulitan ini dalam menentukan daluarsa itu, Pak? Ya. Secara teori hukum pidana, ya, pidana tidak membedakan antara ini sulit atau tidak sulit. Jadi perkara sulit, kalau perkara sulit nanti ada daluarsanya. Kalau tidak sulit, yang berdosa berlaku tidak. Jadi kembali lagi yang seperti saya nyatakan, sebenarnya perbedaan antara sulit, tidak sulit itu kan dari kita sendiri yang membedakan. Padahal hukum pidana itu sudah diatur dalam KUHP gitu loh. Di dalam KUHP tidak membeda-bedakan. Sudah pasti gitu loh. Artinya setiap tindak pidana, entah itu kamu kategorikan sulit sendiri, ya kan kamu yang membatasi sulit gitu kan. Entah itu mudah, ya kan kamu sendiri yang mengatakan mudah. Gitu. Padahal seluruh tindak pidana gitu, daluarsa tindak pidana itu bukan dilihat dari sulit atau tidak sulitnya. Tapi kan dilihat dari jangka waktunya gitu loh. Dan itu masuk dalam kategori hapusnya kewenangan menuntut, bukan menyelidiki dan sebagainya. Jadi dalam setiap perkara ya tidak melihat ini sulit atau tidak. Ya kalau dalam tahap penyelidikan di kepolisian kan hanya ada dua yang bisa membatalkan, kan SP3 ya kan, atau meninggal dunia. Ya sudah, itu saja yang bisa dilihat gitu. Atau dalam prosesnya, misal dalam proses penyelidikan masih debatable, apakah masuk perdata atau masuk pidana. Nah itu saja. Karena sebenarnya ya hapusnya daluarsa itu adalah menghitung hapusnya kewenangan menuntut pidana, bukan memproses tindak pidana ataupun sidik sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Nasrul. Oke, sama-sama. Sangat pada diskusi ini sangat memberikan pengetahuan baru bagi kami ya. Iya, betul. Kami jadi tahu bahwa dalam hukum pidana itu perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh masyarakat, perorangan atau badan itu memiliki daluarsa kan seperti itu. Oke, nantikan terus obrolan kami selanjutnya di channel Rumah Keadilan. Salam keadilan bagi rakyat.